Jadi teleponnya via telepon seluler aja ya di 0213504510 atau 3440798 dari Propat FM Jakarta. Lah abi usau mencari-cari oi padu si tua babini sesuai jo hati oi lah abi sakalo dayo upayo oi nan jodoh indah juo kunjung basu Caliak-caliak suo joki dan banyak kawan-kawan ala barale nan punyo anak cie pai raun jawa nabi ni makan sate bali baju sepatu badan latihan tahu be ngilu-ngilu sadia mandang abadan masih surang indah ubahnya batang pisang banyak kanti-kanti bapasan kalau pai main surang jawa-jawa bana dari pinggir jurang oi mane tolonglah tolong tanyakan oi kok ado anak mama atau anak bako oi jodohkan diri denai kini kau juo oi ndak talo membujang bilo lalo padu umur 20-an rentang waktu berjuang umur 30-an Tuhanlah angkat tangan jalan angkuh mandado tak kau marah so santiang dak sadar lutilah karyang badan baun kapindiang dari simpang kata piang sampai muaro karyang sado urang matanya bilo badan kau basandiang dan sibuk main tiktok lupa pakai sakotok ampiarin kane cotok untuk capek bakirok 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 mungkin gaji kau doa mantan nan dikabulkan nan dulu pernah dan tinggalkan menyasa kau lu hati rasa indah tak tahankan dah adonan bisa mau bekan Oi mande tolonglah tolong tanyakan oi kok ado anak mama atau anak bako oi jodohkan diri denai kini kau juo oi ndak talo mambujang bilo lalo badu oi Caliak suo joki dalah banyak kawan-kawan nanalah barale nalah punyo anak cie pai raun jo anak bini makan sate bali baju sepatu badan latihan tahu be ngilu-ngilu sadia mandang abadan masih surang indah ubahnya batang pisang banyak kanti-kanti bapasan kalau pai main surang jawa-jawa lah dari pinggir jurang mungkin gaji kau doa mantan dan dikabulkan dan dulu pernah dan tinggalkan menyasa kau lu hati rasa indah tak tahankan dah adonan bisa mau bekan bring it on walau dan abang jago hati dan tetap hampo walau taman dan rambo dan bakar tetap juo taibo haibo haiden gaibo walau dan abang jago hati dan tetap hampo walau taman dan rambo dan bakar tetap juo taibo haibo haiden gaibo Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
Promoto FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kita balik lagi ya, kita mau menyambungkan nih dengan perempat Padang ya, yang itu penasaran kalau di sono ya, persiapan atau menjelang Ramadan ya, itu bagaimana nih ya kulinernya. Secara kan ini anak tukang makan ya, apa aja dimakan ya. Ya, makanan dingin, panas dimakan Abang Po. Coba nih, ayo mau coba nyambungin ame Uni ama Ulfa di Perompat Padang. Uni, Halo, halo, Assalamualaikum Jo. Assalamualaikum Uni. Gimana Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Jo gimana di Jakarta? Alhamdulillah hari ini baik dan juga hari ini cerah nih. Sama di Kalau kemarin Padang hujan. juga cerah. Kemarin hujan kagak? Kemarin cerah juga. Oh, kemarin cerah. Kalau kita di sini Palingan kemarin tuh hujan. palingan kadang malam, kadang hujan sejam atau 2 jam gitu. Habis itu Oke, aman. siap ya. Bang Po, sekalian nih dan juga pendengar perempat, kita mau ngikutin nanti di jam 13.30 waktu Indonesia Barat kita juga Betul. bakal masuk ke radio visual RRI.net. Jadi jangan RRI.net. lupa download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play Store dan juga bisa ditonton di rri.co.id. Betul Uni, sekali. kan hari ini kita bakal berinteraksi ame pendengar perempat ya. Mungkin kalau mau telepon di perempat Padang itu nomornya berapa ya? Kalau untuk di Padang 0751 Iya. 8124414. Berapa? Kemudian 0751 8124414. Terus juga ada di GSM-nya 081166 Heeh. 09240. Gitu. Tapi udah ada yang gabung, gimana kita bisa Boleh terima langsung aja nggak? diangkat. Kita paling banyak nanti angkatnya dari Padang ya. Siap, kita terima dulu ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang ini Ana. Selamat siang. Ini langganan ya. Langganan se-Indonesia. Langganan. Tapi udah lama nih kayak kagak ke Jakarta nih kayaknya. Oh iya. Halo Ica. Halo, Gimana nih kabar Ica? alhamdulillah baik. Kalau di sini panas sekali. Sama. Di Jakarta juga ya, Jo? Iya, sini juga panas nih. Kalau kemarin hujan, Minggu, Senin, Selasa, Tapi sekarang udah panas ya? Kamis ya. Sekarang sudah panas. Siap, alhamdulillah. Apa kabar ini Ana? Alhamdulillah sehat. Halo Bang Jojo. Halo Ica. Ica, sekarang tema kita tentang kuliner nih, Cak. Kuliner di bulan Ramadan. Kalau di sana gimana, Cak? Kuliner di bulan Ramadan yang muncul tuh apa aja, Cak? Atau mungkin yang biasanya nggak ada di hari biasa, di Ramadan muncul gitu. Kalau di sini tuh paling banyak tuh kayak es pisang hijau, es palu butung, Apa? yang sote juga Es banyak. palu Apa? butung. Oh, es palu butung. Oke. Yang sote juga banyak. Hmm. Kalau di Jakarta tuh kayak pastel gitu nih, nah kayak pastel. Pastel. Oh, pastel gorengan ya. Ya, banyak sih. Banyak ya. Kayak apa lagi tuh kayak ya paling kayak apa itu namanya? Ayam juga ada. Ayam Oke. lengkuas juga ada. Di sini juga ada kayak ayam masih lengkuas ada. Oke. Iya. Sip. Ya, Berarti banyak juga ya, Ca, di sana ya. Halo, Cak. Jangan udah lari duluan. Oke. kalau dari Bang Jojo kecil suaranya Bang Jojo. Oh, Jojo kecil Ada, suaranya Ci. Jo. Iya kecil. Ini udah pakai tenaga dalam ya. di mana Wes, ini. gila. Pakai silat Betawi ya, Jo ya. Berarti banyak di sana ya, Ca, makanan ya, Ca. Kayaknya masih nggak denger deh sih. Iya, berarti banyak ya, Cak. Makanan di bulan Ramadan di situ kulinernya banyak ya. Oke, Iya. sip. Iya. Oke deh, Ca. Ica nanti dengerin ya sama narsum kita ya. Iya. Oke, Oke. Oke, makasih Ica. Terima kasih, Ica. jalan berpuasa ya besok ya. Sama-sama, Iya. sama-sama. Mohon maaf lahir batin dan Mohon maaf lahir batin, Ica. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin.
Iya. Pokoknya Iya. anak Kang Dede juga. Makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ica. wabarakatuh. Ini kita angkat dari Jakarta boleh Boleh, ya, Uni boleh, ya? boleh, silakan, Jo. Iya. Halo, Perompat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar ente Bang Jojo? Alhamdulillah baik. Amis apa ini, Pak? Dari Pekanbaru, kurang awak tinggal di Pekanbaru. Orang Oh, awal dari orang Pekanbaru sampai tapi ya. awal. Lupa soalnya. Saking banyak nih. Anggi Jo, Pak Anggi di Iya, Pekanbaru. Pekanbaru. Alhamdulillah sehat ya Pak di sono ya Pak. Di Padang siapa? Ada Uni Ama, Uni Ama Ulfa. Uni Amna, Ama apa Ama? Amna, A-M-N-A. Amna. Amna. Panggilannya Nick. Kedengarannya Ama. Ama. Iya, Amna. Amna. Panggil nickname-nya Ana, Ana aja. Amna. Alhamdulillah Pak Anggi sehat. Pak Anggi gimana di sana? Alhamdulillah sehat, masih bisa menikmati bulan puasa besok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Anggi ya. Bicara bakso Padang salah. Boleh Pak Anggi Kalau silakan. Boleh, boleh. soal jajanan pasar Mm-mm. di Padang itu, Padang lah tempatnya. Mm. Pusat kuliner dulu zaman-zaman Ambo masih di Padang itu di Imah Bonjol, Mhm. pasar tajil, pasar Ramadan. Iya betul. Jadi kacil lah mengtapai. Hmm. Itu mencari salah lauk, mencari palai badak. Bang Jo juga tahu tuh palai badak atau apa tuh. Apa itu? Lagi tahu Jo, palai badak apa Jo? Itu ikan teri basah. Oh, ikan teri basah. Itu pakai kelapa diparut, terus ada bumbu-bumbu, ada kunyit, daun kunyit, Heeh. ya, bawang merah, bawang putih. Heeh. Itu nanti dikukus. Nah itu ciri khas tuh. Jarang-jarang ketemu sekarang tuh palai badak itu. Mhm. Awal-awal saya makan palai badak, jujur lewat di belakang nggak nampak dah. Nggak nampak orang lalu. Mintua lalu nggak nampak Pak Anggi ya? Ini ceritanya gini, Bang Jojo. Iya. Ane juga lama di Jakarta. Kalau ente lewat, ane lagi makan palai badak itu, bahasa Indonesia palai badak itu apa ya? Apa itu? Lupa tuh. Jadi kalau ane lagi makan palai badak itu, Bang Jojo lewat di belakang, ane kagak kelihatan, cuma baunya doang yang tahu Jojo yang lewat. Heeh, heeh. Itu kayak pepes, Itu. pepes ya. Itu Oke, mirip kayak pepes. Iya Iya, benar. Nah, itulah. Hmm. Tapi ciri khasnya itu ada kunyit itu. Oh, Iya, ada. betul. Bedanya ada kunyitnya aja ya. Ada Kalau kunyit, di ada cabe merah. Juga kan, kalau warnanya kalau palai badak itu pasti kuning. Hmm. Mm-mm. Wah itu enak itu, dimakannya sama ikan bakar boleh, ikan asin bakar boleh, nah itu enak itu. Jadi kalau mau berbuka puasa, mau bertajil itu, jangan cari lama-lama, cari makan-makan khas nasional itu, insya Allah saat berbuka itu lama makan. Tapi Mantap. jangan lama nanti kalau Betawi. Iya, kanyang banana Pak Anggi. Iya, iya. Pulang ke Padang itu tahun 2007 balik. Iya lah. Jadi karena kalau itu kan baru kan, masakan orang kan banyak juga masakan Padang. Iya, betul. Nah kalau gulai juga coba dah, jangan lupa do gulai gulai yang ada lobak singgalang, gulai kapau, Iya. itu lah, itu gulai tunjang, itu apa tuh? Iya Karena betul. sebenarnya siapa, Amna? Narasumber dari UNP Ibu Wirdaningsih Pak Anggi. Oke, karena masuk-masuk di Padang. Abo dulu kerja di salah satu hotel di Cangante di Padang, di Jalan Juanda di Lolong. Oke, Tahun mantap. itu, Abo Kabupaten Sebat Kri 1, udah merantau, tinggal Abo di Jakarta, ada keliling. Jadi di Abo tinggal, mulai dari Aceh sampai ke Papua, makan mendapatkan Padang nggak cukup kan dah. Mantap. Iko lah kalau masuk ada sumber ko Abo insya Allah. Jadi Siap. kami tunggu. Kami tunggu ya Pak Anggi. Lagi monitor di orang Perawang. Mungkin kalau masuk dia susah. Jadi kodenya sudah 8 sih masuk. Nah itu saya. Oke, siap. Assalamualaikum. Jojo, salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan ya Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon batin ya. Minal aidin, pagi. Iya, Terima mau kasih batin. Jojo. Iya, sama-sama mau player batin Pak Anggi. Iya. Kalau ada telepon lagi dari Perompat Padang, boleh kita angkat dari Perompat Padang ya. Oke, Uni ya. siap. Kita tunggu di 8124114 atau di 08166092240. Oke, kita terima yang Tuh, sudah satu bunyi ini di sana dulu. tuh. Siap. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Amna. Mm-mm. Sabana. Rancak Bana. Dengan siapa ini?
dengan Cik Guria. Oh, Cik Guria. Cik Guria apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat berkat doa-doa semuanya. Bagi dengan unik di hari perdana ini di akhirnya bulan Februari menyambut bulan. Betul sekali. Iya. Di Jakarta, Bang Jojo. Assalamualaikum Bang Jojo. Siap, Cik Guria. Aku udah lihat ini di RRI Netnya, di Face-nya Padang, YouTube-nya. Cantik kan, pakai bajunya, wih. Oh, biasa aja, Cik Guria. Kan dia Jojo kayak kacamata. Bang Jojo nggak ada suaranya ya? Ya, Bang Jojo. Kenapa? Suara Jojo kecil. Nah, ada kok, kalau ada. di Jakarta ini Kita ya, udah kenceng kalau ini. bulan puasa tajil-tajil gini ya. Yang tajil yang aku jarang temuin ini putu mayang. Putu mayang. Aku suka putu mayang. Putu mayangnya kayak lingkar ada yang hijau. Iya, betul. Kayak mie digulung-gulung. Gulung-gulung kelingkar kayak cacing. Nah, itu ya langka banget di sini. Maksudnya tuh musiman ada di bulan Ramadan ini udah banyak gitu. Kalau bahasanya kayak nasi uduk atau kue lupis, nah itu kan ada itu ya. Terus ya kolak-kolak, nah itu kolak itu mulai dari sini jual-jual jam 3 sore ini udah keliling jalanan, udah banyak sepanjang jalan berjual-jualan tajil-tajil begitu ya ini ya gitu ya. Lagi ya udah makan ya bubur-bubur champion yang ada kayak orang mana kan ada juga gitu jualan, tapi kalau di Jakarta kan jarang gitu kan. Betul sekali. Bulan-bulan Ramadan ada tajil ini sepanjang jalan. Wah, kayak bikin ngiler gitu kayak puasa. Tapi Cigu suka berburu kuliner Minang juga nggak di sana, di Jakarta? Suka banget, apalagi kalau di Padang kemarin di Padang Bukit Tinggi makan. Oh iya, pernah ke sana. Iya, makanannya dulu benar-benar beda banget kalau memang di sana aslinya orang sana ya. Kalau ini kan ya paling yang ada sederhana, rumah makan Minang. Betul. Gitu, bubur champion ada. Terus dulu cari bahasa cari kayanya gitu ya. Nasi kebo tahu kebo ya gitu. Makanannya kayaknya kalau orang yang nafsu makan enak, kita lihatnya paling ya enggak sedikit gitu. Ya. Kalau jago makan ya nggak jago makan sih. Ya memang apalagi di bulan Ramadan ini siap-siap yang udah sebulan yang udah mau usaha itu kan udah senang banget mereka kan yang punya usaha gitu kan bulan puasa ini udah punya jualan. Nah kita yang kayak aku sih yang seneng itu yang ambil itu putu mayang dulu lah yang aku senang favoritku itu yang jarang yang sehari-hari tidak ada. Nah kalau bubur kacang hijau kan banyak. Oke, nanti Ibu boleh punten dipercepat soalnya kita mau masuk ke RRI Net nih Cigu nih. Apa ya aku panggil Uni Amna aja ya. Boleh. Oke Cigu, terima kasih banyak ya Cigu. Terima kasih Cigu. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin nih buat Cigu juga. Kita mau masuk ke RRI Net, jadi buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, kita bisa langsung berinteraksi ya bersama narasumber kita di tema kita hari ini tentang kuliner Ramadan Minangkabau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia di Indihome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,
Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Promote FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Kita lagi barengan Ayah Joditia di hari ini. Gimana kabarnya di hari Jumat terakhir ya di bulan Februari 2025. Besok kita udah mau masuk bulan Ramadan ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya. Sebelumnya kita minal aidin dulu ya. Maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang kurang lucu. Karena kita bukan ini ya, bukan pelawak ya. Kalau pelawak baru lucu ya. Nah, hari ini kita kagak ngomongin soal yang lucu-lucu Abang Po dan juga pemirsa RRNet, kita ngomongin yang enak-enak ya dari Minangkabau ya. Karena kan ini udah mau masuk di bulan Ramadan, berarti kita bakal ketemu kuliner-kuliner Ramadan ya. Nah, bagaimana kuliner Ramadan di Minangkabau ya? Kita bakal ngobrol barengan Pro 4 Padang di hari ini barengan Uni Amna di Pro 4 Padang. Uni. Iya, halo Jo. Iya Uni. Nah, hari ini kita bakal ngomongin kuliner Ramadan di Minangkabau. Barengan siapa sih narasumbernya? Iya, narasumber kita alhamdulillah sudah hadir di studio bersama Ibu Dr. Wirdaningsih SOS MSI. Beliau ini adalah Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Oke, siap deh kalau gitu. Assalamualaikum Ibu Oke, kita coba sapa dulu nih. Halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan Uni silakan untuk pembahasan tradisi kuliner Ramadan Minangkabaunya bersama narasumber kita di hari ini dari Perempat Padang. Terima kasih Jo. Iya, dan sana pendengar dimanapun berada, seperti yang diungkapkan Jo Aditya tadi ya, bahwa untuk Suara Budaya Nusantara kita hari ini yang kebetulan dari Padang ya, kita akan membahas tentang tradisi kuliner Ramadan di Minangkabau. Kita bersama Dr. Wirdaningsih SOS MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Iya, sehat ya Ibu Wirda. Sehat. Alhamdulillah, kelihatan dari auranya nih sehat banget. Iya, sebelumnya maaf lahir batin ya Bu Wirda. Besok kita mau puasa. Ya, sama-sama lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Siap. Oke, Bu Wirda, seperti yang kita ketahui yang namanya kuliner Minangkabau itu luar biasa ya. Apapun itu, mau itu makanan untuk lauk pauk ataupun itu cemilan atau kuliner apapun itu sudah gimana ya, kayaknya sudah mendunia gitu Bu Wirda, apalagi yang di bulan Ramadan. Tapi tentunya ada nih kuliner-kuliner yang di bulan Ramadan itu yang munculnya hanya di bulan Ramadan saja. Seperti apa nih Bu Wirda? Silakan. Terima kasih. Di bulan Ramadan itu kita akan ada yang kuliner spesifik, tapi ada tradisi kulinernya yang spesifik pula. Nah, jadi sebenarnya kan tradisi kuliner di Minangkabau itu kan banyak gitu. Tradisi makan bajamba, tradisi makan makan basera dan sebagainya. Nah, yang menariknya di bulan Ramadan itu ada tradisi Maanta Pabukoan. Nah, tradisi mantan Pabukoan, tradisi yang ngantarin makanan kepada pihak mertua atau mama atau orang yang lebih dituakan. Nah, itu mereka punya, itu bagian dari rasa hormat kepada orang yang lebih tua, rasa menyayangi, hormati, atau gambaran untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar keluarga itu menjadi lebih baik. Nah, di dalam tradisi mantan Pabukoan itu ada makanannya
pasti makanan yang paling baik gitu. Nah, makanan utama ada daerah tertentu yang kalau mantan Pabukuan tuh makan utamanya rendang gitu, atau di daerah kayak Pariaman Kapalo Lawu gitu kan, atau di daerah yang lain pun ada yang lebih singgang ayam gitu, ada lagi daerah lain gulai ikan. Nah, jadi makanan yang menurut mereka makanan yang paling enak dan disajikan dengan cara makan yang enak, disajikan dengan bumbu-bumbu yang variatif, kemudian diantarkan ke rumah saudara, ke rumah mertua atau ke rumah mama sebagai bagian dari silaturahmi dan menjaga hubungan keluarga yang baik. Nah, di situ juga kalau di daerah lain juga mantan lamang gitu. Betul. Nah, jadi tidak hanya mereka mengantarkan makanan pokok, misalnya nasi dan lauk pauknya, tapi juga pencuci mulut, misalnya pisang, ketan dan sebagainya, itu juga bagian yang diantarkan di mantan Pabukuan itu gitu. Jadi sebenarnya kan itu semangat berbagi kepada orang yang semangat berbagi kepada orang banyak atas rezeki yang ada pada kita. Nah, sebenarnya tradisi Pabukuan, mantan Pabukuan itu tidak hanya soal mintuo ke mertua, tapi di dalam masyarakatnya dari tetangga ke tetangga juga ada, dari saudara yang dianggap dekat juga ada mantan Pabukuan. Jadi sebenarnya kalau tradisi mantan Pabukuan ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, sudah dianggap sesuatu yang diadatkan gitu. Kalau sudah dianggap menjadi sesuatu yang menjadi agak sedikit, kalau bahasanya agak kewajiban. Iya. Kewajiban yang kadang dipaksakan. Iya, pokoknya kadang ada seperti itu. Iya, itu diantarin kepada mertua, diantar dalam bentuk di rantang ya, rantang, di situ ada beberapa makanan pokok, kemudian diantarin cemilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari relasi sosialnya itu sesuatu yang bagus, karena di situ terbangun hubungan kekerabatan lebih baik, hubungan saudara. Kalau enggak, momen apalagi kalau kita enggak melakukan itu. Sebenarnya momen-momen lain ada, tapi mungkin di bulan puasa inilah salah satu momen yang sangat penting dilakukan oleh adik ke kakak, dari mintuo, dari minantu kepada mertua. Yang lainnya ada juga tradisi Malamang, Marandang dan sebagainya. Banyak tradisi-tradisi kuliner yang ada di Minangkabau gitu. Selain tradisi kuliner, ada lagi tradisi ziarah kubur juga terjadi. Tapi itu menjelang Ramadan ya. Kalau menjelang Ramadan tuh marandang itu wajib setiap keluarga itu kayaknya sepertinya marandang, bikin randang. Nah, randang itu mungkin sebagai, kadang kita tahu juga randang itu bagi orang Minangkabau itu tidak hanya semata-mata makanan yang enak dimakan, tapi makanan yang memang punya makna tersendiri, bahwa ada filosofi baik dalam kegiatan warandang. Dan randang itu adalah sebuah simbol hidup dari orang Minangkabau, bahwa keputusan itu harus diambil secara musyawarah mufakat gitu, bahwa hidup itu adalah kebersamaan, kegotong royongan. Nah, itu dengan simbol itu mengingatkan orang bahwa hidup itu memang perlu berbagi, hidup itu memang perlu gotong royong, bahwa hidup itu memang saling tolong menolong. Itu sebenarnya makna filosofi yang ada di dalam kuliner-kuliner dalam Minangkabau gitu. Ada tidak Bu Wirda kuliner atau masakan khusus yang wajib ada ketika mantan Pabukuan tersebut? Iya, kalau tergantung di daerah tertentu. Jadi kalau apa makanan utama yang menjadi keunggulan daerah itu, misalnya kalau kayak daerah-daerah apa namanya orang nyebutnya Luhak dan Tigo, misalnya kayak Bukit Tinggi, daerah Agam, daerah Tanah Datar, itu kan randang ya, randang daging. Tapi kalau daerah-daerah lain misalnya kalau Pariaman gitu, itu Kapalo Lawu gitu, karena mereka tuh ikan itulah yang menjadi sumber kuat mereka karena berada di tepi laut gitu. Jadi tergantung juga apa yang menjadi sumber daya alam utama di daerah itu, dan mereka mengolahnya menjadi makanan enak. Jadi
ada juga yang singgang ayam gitu, ada juga singgang ayam, ada juga gulai ikan. Tergantung juga sebenarnya Bu Ida belum mencari spesifik mana, tapi yang paling utama mereka kirim itu adalah rendang. Rendang itu kan memang kalau dikaji secara mendalam itu memang termasuk makanan adat utama dari orang yang bersuku bangsa Minangkabau. Rendang itu memang makanan utama banget, makan sudah mendunia ya, Bu Ida ya. Dan tiap daerah juga ada beda rendangnya, kayak di kayak pesisir ada rendang lokan gitu. Kalau di Payakumbuh itu kan tidak hanya rendang daging tapi ada rendang daging bule gitu. Ada juga rendang daun kayu, ada jadi buca ubi ya. Coba uji. Kemudian ada lagi rendang balui gitu. Ada lagi rendang. Jadi masing-masing daerah itu sebenarnya mempunyai spesifikasi kekhasan rendang masing-masing gitu. Tapi utamanya, tapi tiap daerah itu rendang daging tetap ada, tapi setelah itu ada rendang yang kedua, apa lokan, apa balui atau paku dan sebagainya. Biasanya ya. Jadi ada tambahannya lagi tergantung sumber daya alam yang dimiliki masyarakat setempat gitu. Karena dalam teori filosofinya bahwa kuliner itu muncul dari hasil adaptasi lingkungan fisik dari daerah setempat. Yang kedua, adaptasi dari sistem sosial budaya masyarakat. Kenapa rendang itu tidak lepas dari upaya-upaya dari masyarakat untuk mempertahankan hidup gitu. Jadi timbullah rendang semacam atau rendang kayu gitu. Rendang kayu itu muncul sebuah adaptasi dari karena masyarakat tidak punya daging, nggak punya ayam, sehingganya yang banyak adalah tumbuh-tumbuhan daun-daunan, sehingganya mereka perlu makanan yang dipenuhi, kemudian anggota keluarga banyak, maka pilihannya dibikin rendang daun kayu gitu. Nah, rasanya hampir-hampir mirip ya. Enak kok, gurih gitu. Dan beberapa penelitian menunjukkan rendang kayu itu muncul juga karena anak banyak ya, sedangkan kita perlu biaya yang tidak terlalu besar. Lalu kalau daging mahal, maka rendang kayu lah yang muncul gitu. Atau juga biasanya rendang kayu juga muncul setelah masak rendang daging, kan masih sisa rendang, sisa-sisa bumbunya itu, maka dimunculkan rendang daun gitu, banyak ya. Jadi kalau tadi si kuliner orang Minangkabau itu memang sangat bijaksana di dalam kenapa akhirnya mereka membuat kuliner itu, termasuk juga tradisi kulinernya, kenapa perlu manta pabukuan gitu. Itu mungkin hubungan kita yang selama ini kurang nyaman dengan manta pabukuan, diplomasi kulinernya muncul gitu, hubungannya jadi baik karena udah makan enak, sudah makan selama ini mungkin nggak makan enak, jadi udah dikasih makan enak, ditambah hatinya senang, dia hargai, akhirnya hubungan itu menjadi lebih baik. Jadi sangat bagus makna dari kuliner yang ada di Minangkabau itu, tidak hanya soal makanan enak, tapi ada relasi sosial yang dibangun, solidaritas, semangat kebersamaan. Jadi sehingganya Ramadan tidak hanya soal ibadah kita kepada Allah, soal puasa, soal soal sembahyang atau sholat kepada Allah, tapi bagaimana di bulan puasa itu terbangun relasi sosial, hubungan yang baik di antara kita berkerabat gitu. Nah, sesama manusia gitu ya Uni ya. Iya, sesama betul manusia sekali. Juga tadi banyak juga ya varian rendangnya ternyata ya kalau betul. di sana ya. Saya cuma tahu rendang daging doang sama rendang ayam. Banyak kali Mbak. Banyak sekali. Iya, siap. Uni Amna, ini kalau sekarang kita bisa angkat telepon kali ya, kalau sudah ada penelpon ya. Oke, kita coba angkat di 812414 atau di 0811660924. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku datang lagi. Iya, Cigu. Cigu lagi ya. Iya. Silakan Cigu, ada yang mau ditanyakan? Jakarta. Assalamualaikum, ini salam kenal Ibu siapa nih yang? Ibu Wirda. Ibu Wirda ya. Salam kenal Ibu Wirda. Selamat maaf dan batin, selamat bulan puasa nanti. Cikgu Diani ingin sekali makanan itu, kuliner itu dikuasain Padang itu. Wah, di kota Padang nggak bisa cukup liburan seminggu lah, harus 2 minggu lebih lah ke Padang. Nah, itu yang saya mau tanya, itu kan tradisi di Minang itu atau lagi di kota Padang ya. Nah itu kadang-kadang mau makan itu, apalagi mau kuliner itu
jajan-jajanan di Padang itu di Minang pasti ada makanan khas dari Minang ya. Itu Betul. apa yang namanya saya bilang tadi itu makanan kayak bubur campion itu campi ya. Campi itu ya Kampiun. Bubur kampiun. Nah, kalau di sini kan nggak adanya juga, walaupun ada di rumah makan Minang, nggak semuanya yang ada itu ada, tapi ada di sana tuh satu. Saya rindu banget itu makanan itu nih sampai Susah semangkok dikirim gitu masalah. banyak. Iya, Nah, sesuai. ada. Nah, Kirim WA jadi- aja Bu. tanya dulu, makanan itu apakah ada di kuliner bulan puasa itu, ada nggak di situ kuliner seperti itu? Terus makanan sekali Oke. ikan kuning, kalau rendang itu udah pasti ada ya Iya, rendangnya. betul. Terus bagaimana nih menyambut di bulan suci Ramadan ini, tajil-tajil itu apa-apa saja yang paling langkah gitu, yang paling jarang, Yang paling dicari ya. Yang jarang ada biasanya. Oke. Itu aja Bu ya. Mohon tanggapannya, kasih tahu. Siap, Cik Kita lagi Guria. makan di ininya khususnya RRI Padang. Terima kasih banyak waktunya dari Sama-sama, Cik Guria. Terima kasih, Cik ya. Gu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon dari Jakarta boleh ya? Oke, Uli ya, biar silakan nanti digabung ya. langsung kita jawab. Kita angkat dulu ya. Halo Perompat, Assalamualaikum. Ya, nggak sabar. Satu lagi nih, satu line lagi. Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Irlan di Gorontalo. Dengan Kak Irlan di Gorontalo. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Bang Jo. Alhamdulillah Bang Jo, sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang dilihat dan juga seperti yang didengar nih Kak Irlan nih. Hari ini kita barengan dengan Perompat Padang nih. Ada Uni Amna di Perompat Padang dan juga narasumber kita nih, Kak Irlan. Halo Uni Amna. Halo Kak Irlan, apa kabar? Apa kabar di sana? Baik, Insya Allah, ya. Iya, Apa kabar di baik. sana? Dari iya baik, kami di Alhamdulillah sini sehat. baik. Iya, Oke. siap. Ada yang mau boleh Kak Irlan? ditanyakan? Yang ditanyakan boleh, silakan Kak Irlan. Silakan ke Ibu Wirda. Ya, Assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam. Kalau kuliner yang ada di Padang itu saya nggak pernah rasa. Tapi yang ada kuliner yang ada di Gorontalo itu yang menjelang bulan suci Ramadan itu namanya bubur ayam. Oh, kalau Bubur ayam. Di bubur ayam ya kalau di Gorontalo di bulan Ramadan ya. Iya, bubur ayam. Bubur ayamnya bubur ayam putih gitu? Atau gimana? Iya. Oh, begitu. Yang khasnya kalau di Gorontalo itu apa? Ya? Kayak yang paling khasnya di Gorontalo apa kulinernya? Ya itu. Itu aja. Bubur ayam ya. Iya. Oke, siap. Untuk pertanyaannya apa nih, Kak Irlan nih? Untuk pertanyaan mungkin ada? Kalau di Padang kira-kira yang khas itu di Padang apa ya? Di bulan Ramadan ya. Yang khas ya. Tadi kurang lebih sama dengan Cik Guria ya. Betul. Siap kalau gitu. Iya. Terima kasih Kak Irlan. Itu saja Bang Jo. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Terima kasih Kak Irlan. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Boleh, silakan, monggo. Iya, Ibu baik. Wirda. Kita lanjut ke Bu Wirda ya. Bu Wirda, tadi ada pertanyaan pertama dari Cik Gu di Jakarta. Katanya Cik Gu ini penasaran sama bubur kampiun. Dia pernah ngerasain bubur kampiun waktu ke Bukit Tinggi. Enak banget gitu. Itu ada nggak di bulan Ramadan bubur kampiun ini? Iya, bubur kampiun juga termasuk makanan utama yang disajikan di bulan Ramadan. Biasanya kalau orang buka bersama, biasanya kan tradisi selain anta pabukon tadi juga tradisi buka bersama. Nah, buka bersama itu kan biasanya ada disediakan bubur kampiun. Memang bubur kampiun Sumatera Barat atau Minangkabau itu memang beda. Kalau ini banyak campurannya, di situ ada ketan lopis gitu, ada bubur putih, ada bubur hitam, kemudian ada kalau ogol-ogol kalau di bahasanya Betawi ya, candel di ini situ enak gitu. Jadi
memang jadi khas. Kemudian cendol ampiang gitu, Nah, ampiang. iya, Nah, betul, itu juga Ampiang itu daging. dijual orang kalau di bulan Ramadan itu banyak yang jual es campur gitu. Yang paling khas itu ya cendol ampiang. Ada ampiang pakai gula dan pakai kelapa gitu, itu juga menjadi menarik dan memang khas di Sumatera Barat. Nah, kalau katanya kalau ikan juga, kalau tadi soal hantaran makanan, adakah makanan selain rendang? Iya ada, seperti yang Bu Ida sampaikan tadi, ada yang ada yang bawa singgang ayam, ada yang bawa ikan gulai, ada yang paling enak itu pange namanya pange ikan. Kalau bahasa orang daerah lain pepes mungkin. Pepes. Tapi lain Pak, tapi dia nggak pepes gitu. Jadi emang khas gitu pange ikan itu dia, tapi cara masaknya mirip-mirip sama pepes tapi tapi nggak dibungkus ya, tidak dibungkus, tapi memang khas gitu, khas Minangkabau. Mungkin kalau Bu Ida kan udah banyak juga berkunjung ke daerah lain, ke Bandung, ke Surabaya, ke Sulawesi, Cipin, macam-macam, emang nggak ketemu persamaan pange ikan itu dengan pepes ikan. Beda. Tetap kalau mau makan pange ikan, berkunjunglah ke Sumatera Barat. Tadi terkait dengan Cik Gu tadi, yang menariknya gimana bisanya nanti kalau Cik Gu punya hubungan kekerabatan, nanti misalnya ada dapat menantu orang Minangkabau, moga-moga ada yang nganterin pabukuan ke rumah Cik Gu. Masuk kampiun tadi gitu ya Bu ya. Jadi nanti kan ada menantunya, nanti bilangin antar pabukuan ya ke rumah Cik Gu. Supaya makanan khas yang diantar makanan Minangkabau, terutama bubuk kampiun, karena Cik Gu suka banget. Nah, bubuk kampiun ini termasuk dalam pencuci mulut. Nah, pemakanan setelah makanan utama ada makanan pendukung dari makanan utama itu. Kita doainlah Cik Gu dapat, walaupun nggak minantu langsung, tapi minantu jauh juga bisa nganterin pabukuan ke rumahnya. Yang Cik penting Gu ngerasain masakan orang Minang lah, minimal tetangganya mungkin. Paling nggak menantu pun juga apa-apa, kerabatnya. Nantilah kalau kita komunikasi sama Cik Gu. Betul, atau kita ke Jakarta, ntar kita anterin ke rumah Cik Gu ya. Boleh ya. Ketemu di lantai 6 aja. Lantai 6 RRI Jakarta. Dia berbagi sama Jo juga. Betul. Mantap dia. Ini semua. Ntar dihabisin Jo. Aman. Oke, yang kedua Bu Wirda. Yang kedua kuliner yang tidak ada di hari biasa, kecuali keluarnya di hari Ramadan gitu. Iya, sebenarnya sebenarnya yang ada di hari biasa ada di bulan Ramadan, cuma di agak banyak biasanya karena orang jual cendol itu cuma 1-2, tapi di bulan Ramadan tuh tiap simpang cendol ampiang itu ada, bubur kampiun itu ada sepanjang jalan, kemudian lapek bugi juga. Onde-onde itu memang jarang orang jual di hari biasa. Nah, lapek bugi ini memang lapek bugi ini terkait dengan Sulawesinya. Ini lapek bugi ini artinya lepat bugis gitu. Kenapa kok namanya Bugis? Ini terkait dengan mungkin kalau kita telusuri sejarahnya gitu, ketika ada interaksi antara orang Minangkabau dengan orang Bugis, sehingga makanya namanya muncul lapek bugi. akulturasi kuliner. Betul. Akhirnya ketemulah namanya lapek bugi. Betul sekali. Karena hubungan itu, historis kalau dengan yang orang tadi Bugis. Cendol sampiang atau Ampiang. Itu bedanya apa tuh kalau sama cendol biasa tuh Bu? Beda. Kalau cendol biasa enggak ada semacam dia makanan dari beras tapi ditumbuk, kemudian dia dicampur sama gula sama kelapa gitu. Nah, tapi bentuknya kayak cendol. Ya enggak, dia cendol tapi di cendol tuh ditambahin ampiang. Toppingnya itu adalah ampiang gitu. Enggak ada juga, sulit kalau pergi ke Jakarta mungkin enggak ketemu cendol ampiang itu. Adanya di Sumatera Barat. Tapi kalaupun ada beda-beda ya cendol sama di beberapa daerah ya. Soalnya kan kalau Ayo pernah di Sumatera Utara di Danau Toba. Nah itu sebetulnya sendor, itu pakai dawet, itu diminumnya anget-anget, bukan yang dingin. Bukan dingin ya. Kalau namanya di sini sendor. Dingin. Sendor. Iya, bukan ada di cendol. pesta, ada di pesta. Kalau Sumatera Barat
Macam-macam pokoknya. Kalau kita namanya cindua. Berarti banyak juga Cindua ya. ampiang. Cindua 25, Cindua 25 ada juga. Iya kan Bu? Iya. Macam-macam. Kalau bahasa lokalnya cindua ampiang, Pak. Kalau dibahasakan Indonesia cendol amping. Cendol amping, siap kalau begitu. Cendol amping, ya. Oke, Bu Wirda dan juga Uni Amna, karena udah mau selesai juga nih untuk obrolan kita, nggak berasa ya, cepet banget emang ya, nggak tahu kenapa. Kalau bicarain kuliner emang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bikin lapar juga. Closing statementnya ya. Uni. Silakan Bu Wirda, closing statementnya. Kuliner atau tradisi kuliner di Minangkabau itu tidak hanya beraneka ragam, enak dimakan dan dirasakan, tapi juga memiliki makna dan nilai tertentu. Jadi ada beberapa tradisi kuliner itu dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan, menghormati yang lebih tua, semangat gotong royong, seperti tradisi pabukuan, buku basamo, kemudian ditambah lagi mengirimkan makanan-makanan yang khas yang dimasak dengan bumbu-bumbu dan rempah yang sangat kaya. Jadi bumbunya, daun-daunannya masuk semua sehingganya makanan itu memiliki aroma yang baik. Dan yang jelas kuliner tidak hanya bicara makanan enak, tapi kuliner memiliki sebuah peradaban kehidupan, bahwa kuliner juga menjadi diplomasi hubungan sosial dengan orang lain. Baik, terima kasih Ibu Wirda. Sama-sama. Ternyata kalau kita tahu ya Abang Po dan juga pendengar Pro 4 ya, ini kuliner itu bukan cuman buat kita makan doang sendiri, tapi ada arti-artinya sendiri. Betul. Bilang. Terus Masing-masing juga ya. untuk di bulan puasa juga kita juga nggak cuman ibadah ke Allah aja, tapi ada sosialisasi antar manusia. Betul, berbagi ya. Tradisi berbagi. Siap. Jadi ya kita masak banyak, kita bagi tetangga kita gitu, dicicipin ya. Terus juga kalau kita kasih mangkok, minta balik, ntar kebawa pulang. Jangan lupa itu dia. Ada isinya gitu. Iya, kalau bawa balik ya minta isinya lagi kalau bisa. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Bu Wirda, terima kasih untuk pemaparan kita di siang hari ini ya. Terus juga Uni Amna juga terima kasih untuk obrolan kita di siang hari ini, yang pertama kali ya kita untuk ngobrol di siang hari ini. Betul, kita berdua pertama kali ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan juga buat Abang Po pendengar Pro 4, nanti kita bakal balik lagi ya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih buat Uni, buat Ibu, mudah-mudahan lancar juga puasanya, sehat-sehat, dan juga buat teman-teman di Pro 4 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 14. Abang Po, Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta Yuda Permana mengatakan dan mengusulkan pembangunan pusat budaya Jakarta di pusat kota, khususnya di Taman Ismail Marzuki sebagai sarana edukasi, apresiasi seniman, dan daya tarik wisatawan. Ia juga mengusulkan pentas seni rutin setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan seniman dan melestarikan budaya Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya peran seniman dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, melalui
kegiatan seni dan budaya. Beralih ke berita yang lain Bang Po, di Aula R Sumitro RRI Jember Kamis kemarin digelar acara Sarasehan Ekologi Budaya yang Argopuro. Acara ini dihadiri berbagai kalangan termasuk pelaku seni budaya, pemerhati sejarah, dan mahasiswa. Kepala LPP RRI Jember Anak Agung Gede Ngurah mengatakan bahwa Sarasehan tersebut sejalan dengan misi dalam melestarikan budaya. Selain itu, juga acara tersebut merupakan bagian dari Grebek Budaya Kampung Jember 2025.